warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bobi Ranto Payu di channel Atur Uang. Seperti biasa, setiap hari saya akan membagikan beberapa saham pilihan maksimal 3 ya, untuk kita bisa pantau baik untuk dijadikan sebagai trading harian ataupun juga swing pendek ataupun swing menengah ataupun juga untuk investasi. Oke, sebelum kita lihat saham-saham apa saja yang menurut saya ya layak diperhatikan pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Kita lihat dulu bagaimana IHSG pada hari Selasa kemarin gitu. Nah, kalau kita lihat ya IHSG pada hari Selasa kemarin itu dia ditutup melemah, meskipun sempat menguat di awal-awal sesi, tapi kemudian akhirnya dia melemah ditutup di level 0,17%. Secara trennya ya apa namanya ini IHSG masih dalam kondisi minor bullish-nya ini, dalam kondisi minor bullish-nya yang ini dari sini ke sini, sehingga dia masih dalam kondisi bullish-nya dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang ini sebenarnya IHSG masih dalam kondisi sideways ya, atau mungkin koreksi normal lah ya, koreksi koreksi positif untuk nanti dalam rangka melanjutkan penguatannya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini ya dalam jangka panjang sebenarnya ISG itu punya target, kalau saya itu targetnya itu ya paling enggak di atas 7.000, di ya 7.600 lah ya untuk tahun ini, kalaupun dia bisa break up level all time high-nya yakni di level 7.045 ini gitu. Jadi kalau dilihat ya untuk kondisi harga kemarin itu sebenarnya dia kalau secara jangka panjangnya adalah di level ini nih, di level Fibo 0,618. Nah, jadi ini rawan kalau dalam hal kondisi jangka panjang. Artinya dia bisa saja dia kembali koreksi menuju level Fibo di 7.059-nya gitu. Nah, tapi ini semoga kita tidak terjadi ya, dan kemudian dia bisa break level Fibo 618 karena ini adalah level Fibo yang cukup kuat. Dan kalau ini dia bisa break hari ini atau minggu ini dia bisa break dan dia bisa bertahan, maka ada potensi untuk kembali lanjutkan trennya, tren jangka panjangnya, yakni mengetes kembali all time high-nya, atau enggak paling enggak yang paling dekat adalah di level 7.294. Itu untuk yang jangka panjangnya. Untuk kalau jangka pendeknya, kalau kita mau pakai untuk trading, maka ISG ini juga sebenarnya uh, apa namanya dalam kondisi kita lihat dulu berapa Fibo untuk ISG kalau dia dalam jangka pendeknya gitu. Nah, ini adalah level Fibo dalam jangka pendeknya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata kalau tadi di jangka panjang harga hari Senin kemarin tuh di level Fibo atas, tapi kalau untuk dalam jangka pendeknya justru justru dia adalah di level supportnya. Level support yakni di level Fibo 0,236. Sehingga ini kalau secara jangka pendek ada potensi untuk reversal menuju level Fibo terdekat yakni di 7.178. Nah, semoga yang apa namanya ini bisa sesuai dengan kita ya, kita akan reversal, kemudian dia akan mengetes level Fibo di sini di level 7.175-178. Itu untuk pada hari ini. Jadi apa namanya kita berharap lah IHSG bisa reversal sesuai dengan skenario kita. Tapi kalau misalkan bisa tembus ini, maka dia akan berpotensi untuk koreksi lagi lebih dalam, mengetes di support terdekatnya, yakni di level 7.015. Itu untuk IHSG. Nah, kemudian memanfaatkan kondisi IHSG seperti itu, maka ada beberapa saham yang menurut saya bisa ditradingkan ya, untuk ditradingkan untuk hari ini. Yang pertama itu adalah saham eh, MBMA. Nah, jadi saham MBMA ini ya, aduh ya, dia lagi loading. Nah, saham MBMA ini kemarin di tengah pelemahan ISG dia justru apa namanya hijau ya, hijau, ada apa namanya ada kenaikan yang cukup signifikan yakni di level 5,1% gitu. Nah, MBMA ini menarik ya, meskipun dia dalam kondisi tren turun ya, tetapi secara foreign flow ini MBMA ini merupakan salah satu saham yang masih atau yang termasuk saham yang cukup diakumulasi oleh asing
dari awal tahun hingga hari kemarin gitu. Nah, sehingga ya untuk MBMA ini saya pikir menarik apalagi dengan kondisi seperti ini. Nah, trading plan-nya MBMA itu kalau saya pribadi adalah dari saya karena dia adalah trennya turun ya, jadi saya akan ambil yang menengah di sini, yang ini. Ini adalah level-level beli saya dalam jangka pendek. Nah, MBMA ini kalau secara fundamental saya kurang kurang eh, sesuai dengan kondisi apa dengan kriteria saya ya karena PR-nya tinggi dan seterusnya. Tapi dia kalau untuk ditradingkan lumayan lah ya gitu. Kalau kita hanya ambil trading jangka-jangka dalam jangka menengah bisa dipertimbangkan untuk MBMA gitu. Nah, sehingga untuk trading plan-nya sendiri untuk MBMA ini maka saya akan beli di menunggu di level koreksi ini. Kalau bisa ya di level 500. Jangan dikejar kalau langsung seperti ini ya. Jadi kita akan menunggu di level 530 atau 530 ya. Jadi untuk MBMA ini saya akan masuk eh, di level 530. 530. Kalau dapat lebih di bawah lebih bagus ya. 530. Nah, ini juga adalah saham yang sifatnya satu tik sudah profit. Jadi teman-teman bisa bisa cepat kayaknya satu tik 530 dapat dijualnya 55 dapat dijualnya 1 tik dapat 535 sudah profit netnya 0,5%. Kalau dia 2 tik berarti dia 5. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa pantau ada waktu luang bisa pantau bitnya 530 bisa jualnya di 5 yang hari ini di closing di 550 atau 555 dengan profit ya cukup lumayan gitu. Itu untuk MBMA ya. Kalau lagi mau swing, kalau saya sih enggak ya, saya enggak akan swing di saham ini. Itu ya berarti kita sesuai dengan target kita akan paling enggak kita tunggu di 530 berarti kita bisa jual di 560 atau enggak di 590. Ini adalah merupakan uh, resisten terdekatnya di 590 ya di 590 atau di 600 bagi yang mau swing. Jadi tapi kalau saya pribadi enggak ya. Bagi saya pribadi enggak akan swing jadi paling enggak dia saya akan coba kalaupun saya ada waktu hari ini misalkan ada waktu luang saya akan main petokan saya akan beli di 530 dan langsung pasang auto sell di 540 atau di 545. Itu yang saham pertama.